Begitu, hujan turun deras di kota kecil tempat Rafa bersekolah. Rafa yang biasanya menghabiskan waktu di pojokan perpustakaan, duduk dengan nyaman di kursi favoritnya. Dia memegang buku sejarah tebal, menyelam dalam halaman demi halaman tentang peradaban kuno. Suara hujan yang menetes dari atap perpustakaan menambah suasana tenang di sekelilingnya. Ketika hujan mulai mereda, Rafa merasa bosan berada di dalam ruangan yang sama sepanjang waktu. Dia memutuskan untuk pergi ke taman sekolah, tempat yang biasanya sepi dan bisa menjadi tempat perlindungannya dari kebisingan. Saat dia berjalan menuju taman, hujan kembali turun dengan derasnya. Di bawah atap taman yang bocor, Rafa melihat seorang gadis berdiri di bawah pohon besar. Gadis itu, yang dikenal sebagai Nadia, terlihat menikmati hujan dengan tawa ceria. Rambut hitamnya basah kuyup namun tetap tampak berkilau. Dan senyumnya seperti matahari yang muncul di tengah hujan. Nadia sedang bercanda dengan beberapa teman melompat-lompat kecil seakan-akan hujan adalah permainan yang menyenangkan. Rafa yang berdiri agak jauh hanya bisa mengamati dari jauh, terpesona oleh kehangatan dan energi Nadia. Hujan semakin deras membuat Rafa berteduh di bawah atap taman yang bocor. Dia mengeluarkan handuk kecil dari tasnya untuk mengeringkan beberapa bagian tubuhnya yang basah. Tak lama Nadia menghampirinya dengan payung besar yang basah. "Hai, kamu kenapa di sini? Nunggu hujan reda juga?" tanya Nadia dengan nada ceria sambil membuka payungnya untuk melindungi mereka berdua. Rafa yang terkejut melihat Nadia mendekat hanya bisa membalas dengan anggukan. "Iya, gitu. Aku pikir hujannya bakal berhenti sebentar lagi." Nadia tersenyum lebar. "Kalau gitu, lebih baik kamu pakai payung ini. Daripada basah kuyup kan, kamu juga butuh perlindungan dari hujan." Rafa ragu-ragu sejenak tapi akhirnya menerima payung itu. "Makasih Nadia, kamu baik banget sih." "Ya, siapa tahu kita bisa ngobrol sambil nunggu hujan reda. Aku baru pertama kali lihat kamu di sini," Nadia berkata sambil memandang Rafa dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka mulai berbicara dan Rafa merasa nyaman berbicara dengan Nadia, meskipun dia biasanya cenderung pendiam. Nadia berbicara tentang hobinya yang suka mengoleksi buku fiksi dan film favoritnya. Dia juga bercerita tentang bagaimana dia suka bermain musik dan mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Rafa yang biasanya tertutup menemukan dirinya tertarik untuk berbagi tentang minatnya dalam buku sejarah dan bagaimana dia suka menghabiskan waktu di perpustakaan. Dia bahkan memberitahu Nadia tentang beberapa buku favoritnya yang mungkin menarik untuknya. "Jadi kamu suka buku sejarah ya? Keren. Aku biasanya lebih suka fiksi, tapi aku penasaran juga sama sejarah. Mungkin aku bisa pinjam beberapa bukumu nanti," kata Nadia dengan antusias. Rafa tersenyum malu-malu. "Tentu aku akan senang sekali kalau bisa membagikannya. Mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak tentang buku-buku itu nanti." Hujan mulai mereda dan mereka berdua memutuskan untuk pulang bersama. Ketika mereka sampai di parkiran, Nadia berhenti sejenak dan menoleh ke Rafa. "Makasih banget buat hari ini, aku senang kita bisa ngobrol dan saling kenal lebih baik. Kita harus sering-sering ngobrol kayak gini, ya?" Rafa merasa hatinya berdebar. "Iya, aku juga senang bisa ngobrol sama kamu Nadia. Sampai jumpa di sekolah." Nadia melambaikan tangan dan berjalan menuju mobilnya, sementara Rafa melanjutkan perjalanannya pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Hari ini terasa seperti awal dari sesuatu yang baru dan menyenangkan. Rafa tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia merasa bersemangat menghadapi hari-hari berikutnya. Dengan senyum kecil di bibirnya, dia menatap langit yang mulai cerah dan merasa bahwa hari ini adalah permulaan dari sebuah petualangan baru. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu terasa berbeda bagi Rafa. Setiap kali dia melihat Nadia di sekolah, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Walaupun mereka hanya berbicara sebentar saat hujan turun, Rafa merasa seolah ada sesuatu yang menyatukan mereka. 1 minggu setelah pertemuan mereka, Rafa menemukan dirinya secara tidak sengaja berada di perpustakaan pada waktu yang sama dengan Nadia. Nadia sedang duduk di meja dekat rak buku, tampaknya tenggelam dalam bacaan. Rafa yang awalnya berniat untuk duduk di pojokan seperti biasa, merasa ragu-ragu. Namun, dia memutuskan untuk mendekat. "Hei Nadia, lagi baca apa?" tanya Rafa dengan nada ramah, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Nadia mendongak dari bukunya, tersenyum saat melihat Rafa. "Oh hai Rafa, aku lagi baca novel fiksi ilmiah. Ini salah satu buku favoritku. Kamu?"
Aku lagi cari beberapa buku tentang sejarah peradaban Mesir kuno. Mungkin kamu tertarik untuk tahu lebih banyak? Jawab Rafa sambil menunjukkan beberapa buku di tangannya. Nadia tertarik. Wow, kedengarannya seru. Aku suka banget cerita-cerita tentang Mesir kuno. Boleh pinjam bukunya nanti? Tentu saja, tidak masalah. Kita bisa saling bertukar buku, kata Rafa sambil tersenyum. Mereka melanjutkan obrolan tentang buku-buku dan hobi mereka. Tidak lama kemudian, percakapan mereka berlanjut ke topik-topik lain, dari film favorit hingga kegiatan ekstrakurikuler. Rafa merasa nyaman dan senang bisa berbicara dengan Nadia lebih banyak. Seiring waktu, mereka mulai sering bertemu di perpustakaan dan berbagi cerita. Suatu sore, saat perpustakaan hampir tutup, Rafa melihat Nadia tampak lebih serius dari biasanya. Dia sedang duduk sendiri di meja dengan ekspresi sedikit cemas. Rafa mendekati Nadia, merasa khawatir. Nadia, ada apa? Kamu tampaknya sedang memikirkan sesuatu, kata Rafa dengan lembut. Nadia menutup bukunya dan menatap Rafa. Aku cuma lagi mikirin beberapa masalah pribadi. Kadang-kadang rasanya sulit untuk bercerita tentang ini. Tapi terima kasih sudah bertanya. Rasanya lebih baik kalau bisa berbicara tentangnya. Rafa duduk di samping Nadia, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini. Terkadang berbicara dengan teman bisa membuat semuanya terasa lebih ringan. Nadia tersenyum lembut. Makasih Rafa. Aku sebenarnya lagi mikirin tentang keluargaku. Kadang mereka terlalu menuntut dan rasanya sulit untuk memenuhi ekspektasi mereka. Tapi aku coba untuk tetap positif. Rafa merasa terhubung dengan Nadia lebih dalam lagi. Dia mengingat bagaimana dirinya juga sering merasa tertekan dengan harapan yang ada di sekelilingnya. Aku ngerti Nadia. Kadang kita hanya perlu mendengarkan diri sendiri dan memberi ruang untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nadia mengangguk, tampak lega. Kamu benar, ngobrol sama kamu rasanya bikin semuanya lebih mudah. Terima kasih sudah jadi pendengar yang baik. Mereka berbicara lebih lama lagi, dan Rafa merasa semakin dekat dengan Nadia. Mereka saling membagikan cerita, tawa, dan bahkan kekhawatiran. Saat mereka meninggalkan perpustakaan, Rafa merasa bahwa hari itu telah membuat hubungan mereka lebih kuat. Setelah pertemuan itu, mereka terus berkomunikasi lebih intens, bertemu di berbagai kesempatan, dan saling mendukung satu sama lain. Rafa semakin merasa bahwa Nadia adalah seseorang yang spesial dalam hidupnya, dan dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Ketika Rafa pulang malam itu, dia merenung tentang hubungan mereka. Apa ini yang disebut cinta? Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun Rafa memilih untuk menikmati setiap momen yang ada dan tidak terburu-buru. Dia merasa senang bisa berbagi hidupnya dengan Nadia dan berharap masa depan akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk mereka berdua. 2 minggu setelah percakapan mendalam di perpustakaan, Rafa dan Nadia semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Momen-momen kecil seperti berbagi makanan di kantin, belajar bersama, dan sekadar ngobrol di perpustakaan telah membuat mereka semakin akrab. Suatu sore, Rafa dan Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka berencana mengunjungi pameran seni di pusat kota setelah sekolah. Nadia sangat antusias dan Rafa pun merasa bersemangat karena melihat bagaimana Nadia bersinar saat membicarakan seni dan budaya. Ketika mereka sampai di pusat kota, suasana di sekitar pameran seni sangat ramai. Ada berbagai karya seni yang dipamerkan dari lukisan hingga patung. Nadia tampak terpesona oleh setiap karya seni yang mereka lihat. Rafa tidak bisa menahan senyum melihat betapa senangnya Nadia. Mungkin aku harus sering-sering ikut pameran seni kayak gini, kata Nadia dengan penuh semangat. Rasanya menyenangkan bisa melihat berbagai perspektif dari para seniman. Rafa tertawa. Aku juga senang kok, ini pengalaman baru buatku. Terima kasih udah ngajak aku. Mereka terus menjelajahi pameran dan Rafa semakin terkesan dengan pengetahuan Nadia tentang seni. Saat mereka berhenti di depan lukisan besar, Nadia terlihat sangat terinspirasi. Lihat deh Rafa, lukisan ini punya warna yang kuat banget. Aku bisa merasakan emosi yang ingin disampaikan oleh senimannya, kata Nadia sambil menunjuk ke lukisan yang dimaksud. Rafa mengamati lukisan tersebut, mencoba memahami apa yang Nadia rasakan. Iya, aku bisa merasakannya juga. Emosi yang disampaikan memang kuat. Saat mereka berbicara tentang lukisan, Nadia tiba-tiba berhenti dan menatap Rafa dengan serius. Rafa, aku mau bilang sesuatu yang penting. Rafa sedikit terkejut, namun dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa itu Nadia?
Nadia menarik napas dalam-dalam, tampak ragu-ragu. Selama ini kita sering ngobrol dan menghabiskan waktu bersama. Aku merasa kita jadi dekat banget. Aku merasa nyaman sama kamu, dan rasanya kamu adalah orang yang benar-benar ngerti aku. Rafa merasa jantungnya berdegup kencang. Aku juga merasa hal yang sama. Kita jadi sering berbicara tentang berbagai hal, dan aku merasa nyaman saat bersamamu. Nadia menatap Rafa dengan tatapan lembut. Ada satu hal lagi yang ingin aku katakan. Aku sebenarnya sudah mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Aku suka kamu, Rafa. Rafa merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan Nadia. Dia terdiam sejenak, mencoba menyusun kata-kata. Nadia, aku juga merasa sama. Aku mulai menyadari bahwa aku suka sama kamu. Rasanya seperti kita saling melengkapi. Nadia tersenyum bahagia, dan Rafa merasa dunia seakan berhenti sejenak. Mereka berdua saling bertukar tatapan penuh arti, seakan mengonfirmasi perasaan yang telah lama tumbuh di dalam hati mereka. Setelah momen itu, mereka melanjutkan berjalan di pameran dengan suasana yang lebih penuh makna. Setiap karya seni tampak lebih berarti, seolah mereka melihatnya melalui lensa baru, lensa perasaan yang telah mereka ungkapkan. Ketika mereka akhirnya selesai menjelajahi pameran, Rafa dan Nadia duduk di sebuah kafe kecil di dekatnya. Mereka menikmati minuman hangat sambil berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Nadia, aku tahu kita baru saja mengungkapkan perasaan kita satu sama lain, tapi aku merasa ini adalah awal dari sesuatu yang sangat berarti, kata Rafa dengan tulus. Nadia mengangguk, matanya bersinar penuh semangat. Aku juga merasa begitu. Aku ingin kita terus bersama dan saling mendukung apapun yang terjadi. Malam itu, Rafa dan Nadia pulang dengan perasaan bahagia dan penuh harapan. Mereka tahu bahwa hubungan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, dan mereka siap untuk menjalani babak baru dalam kisah mereka. Hari-hari berlalu dan hubungan Rafa dan Nadia semakin berkembang. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Setiap hari terasa penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan karena mereka bisa berbagi banyak hal, dari tawa hingga mimpi-mimpi mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di taman favorit mereka, Rafa melihat Nadia tampak sedikit melamun. Nadia seringkali punya kebiasaan seperti ini saat dia memikirkan sesuatu yang penting. Nadia, lagi mikirin apa? Tanya Rafa sambil duduk di sampingnya, mengeluarkan 2 kotak kue yang dia bawa dari toko kue kesukaan mereka. Nadia tersenyum dan menerima kue dari Rafa. Makasih Rafa, aku cuma lagi mikirin masa depan aja. Kamu tahu kan, kadang-kadang aku merasa bingung tentang apa yang ingin aku lakukan nanti. Rafa mengangguk. Aku juga kadang-kadang merasa kayak gitu. Tapi aku percaya kita bisa menghadapi apapun selama kita saling dukung. Nadia menatap Rafa dengan penuh pengertian. Iya, kamu benar. Kadang aku merasa lebih tenang kalau ada kamu di sampingku. Rasanya lebih mudah untuk menghadapi apapun. Rafa merasa hatinya hangat mendengar kata-kata Nadia. Aku juga merasa begitu. Kita udah ngelewatin banyak hal bareng-bareng dan aku yakin kita bisa terus ngelewatinya. Mereka terus berbicara tentang impian dan harapan mereka untuk masa depan. Rafa bercerita tentang keinginannya untuk melanjutkan studi di luar negeri, sementara Nadia mengungkapkan ketertarikan untuk bekerja di bidang seni dan desain. Meskipun mereka memiliki impian yang berbeda, mereka saling mendukung dan berkomitmen untuk membantu satu sama lain mencapai tujuan mereka. Hari-hari semakin mendekati akhir tahun ajaran dan Rafa dan Nadia memutuskan untuk merayakannya dengan melakukan sesuatu yang spesial. Mereka merencanakan perjalanan kecil ke sebuah kota kecil di pinggiran yang dikenal dengan keindahan alamnya. Selama perjalanan, mereka menikmati waktu bersama, mengeksplorasi tempat-tempat baru, dan berbagi banyak momen indah. Saat mereka berdiri di atas bukit kecil yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari kota dan matahari terbenam di kejauhan, Rafa merasa momen ini sempurna untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam lagi. Nadia, aku tahu kita sudah banyak berbicara tentang masa depan kita, dan aku ingin kamu tahu betapa berartinya kamu bagiku. Aku mau kita terus bersama dan saling mendukung apapun yang terjadi, kata Rafa dengan tulus. Nadia tersenyum lebar, matanya berkilau dengan bahagia. Aku juga merasa begitu, Rafa. Kamu telah menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupku. Aku ingin kita terus bersama dan berbagi semua momen indah ke depannya. Mereka berdua berdiri berpelukan di bawah cahaya matahari terbenam, merasa sangat bersyukur atas cinta dan dukungan yang mereka miliki satu sama lain. Perjalanan mereka di kota kecil itu menjadi simbol awal dari perjalanan panjang yang akan mereka tempuh bersama.
Mereka menyadari bahwa meskipun masa depan mungkin penuh ketidakpastian, mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung dan mencintai. Di akhir babak ini, Rafa dan Nadia merasa siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan, impian, dan cinta yang semakin mendalam. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Dengan begitu, kisah mereka diakhiri dengan perasaan bahagia dan penuh harapan. Cinta mereka yang telah tumbuh dalam diam dan kini mekar dengan indah akan menjadi dasar dari segala yang akan datang.